Selamat pagi Bu Winda dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi Hode-Hoffmann. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, next dong. Pertama saya sendiri, Lan Elazar sebagai moderator. Ada Muhammad Faisal Wijanarko, Rian Hardi Ardiansyah, Raya Jordi Laban, Ahmad Ajib, Sutanto, Jilan Prasetya, Andri Haini, dan Muhammad Hafiz. Pertama akan dibacakan oleh Ryan Jordi. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul kode Huffman. Kode Huffman adalah himpunan yang berisi sebagian kode biner yang diberi nilai atau label. Huffman dibuat oleh seorang mahasiswa MIT yang bernama David A. Huffman pada tahun 1952. Metode Huffman merupakan salah satu metode paling lama dan paling terkenal dalam kompleksi teks. Kode Huffman merupakan salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data, algoritma pengkodean Huffman. Pada algoritma pengkodean Huffman, simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek atau jumlah bit kode sedikit, dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang. Jumlah bit kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya atau frekuensi. Selanjutnya adalah poin penting dari kode Huffman. Jadi kode Huffman itu, poin pentingnya adalah simpul yang berisi informasi yang nilainya lebih besar dari simpul di atasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan. Dan jika lebih kecil, akan ditempatkan di cabang kiri. Nah, ini seperti inilah definisi pohon. Pohon sebagai suatu graf tak berarah terhubungkan atau connected undirected graph yang tidak mengandung sirkuit. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dua sifat penting, yaitu yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Itu. Berikut contoh pohon dan bukan pohon. Terlihat yang seperti pohon itu adalah yang bagian A. Yang bagian B itu tidak seperti pohon karena percabangannya seharusnya tidak saling terkoneksi. Dan yang C terlihat seperti tidak berbentuk pohon sama sekali. Terminologi pohon biner, simpul E, F, G disebut anak child dari simpul D, dan simpul D disebut orang tua atau parent, B dan C disebut sibling atau saudara kandung, daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon, simpul B, F, dan G adalah daun. Aras
maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut pada pohon di samping aras maks sama dengan 3. Pohon pencarian biner, kunci kunci T1 kurang dari R. Maksudnya di sini ini TI-nya ini harus lebih kecil daripada R, dan kunci T2 harus lebih besar daripada R. Next. Nah, ini contoh pohon biner. Di sini ada data 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5 dan 25 dan 70. Jadi di sini kita ambil datanya yang 50, 32 dan 60. Di sini 32 adanya 18 dan 40. Di sini 18-nya lebih kecil daripada 32, kita taruh di sebelah kiri, dan 40-nya itu lebih besar, maka kita taruh di sebelah kanan. Lanjut yang 60. Ini kan di sini kan 52 itu lebih kecil daripada 60. Nah, seharusnya kan 5 dan 25. Kenapa enggak 5 dan 25? Karena kalau misalnya 5 kita taruh di sebelah kiri dan 25 di sebelah kanan, kan itu tidak mungkin, karena 25-nya ini kan lebih kecil daripada 60. Jadi kita ambil yang 70, kita taruh di sebelah kanan. Nah, kan 18-nya kita jadiin cabang untuk memasukkan angka 5 dan 25. 5-nya ini kita taruh di sebelah kiri, dan angka 25-nya ini lebih besar, maka kita taruh di sebelah kanan. Next. Dan sekarang kita akan beralih ke contoh pohon biner. Contoh pohon biner ini latihan contoh buatlah pencarian biner dengan kata matematik, fisik, geografi, zoologi, meteorologi, geologi, psikologi, chemistry menggunakan urutan abjad. Nah, dari situ mari kita coba untuk membahas soal contoh pohon biner. Ayo, operator. Nah, di sini contohnya, buatlah pohon pencarian biner dengan kata matematik, fisik, geografi, zoologi, meteorologi, geologi, psikologi, dan chemistry menggunakan urutan abjad. Nah, dari sini, untuk mencari pohon pencarian biner, kita ambil awal urutan pertama, yang dimana urutan pertama itu sebagai patokan untuk menjadi akar dari pohon biner itu. Nah, dari urutan pertama yaitu matematika. Nah, dari matematika ini ada sebagai akar dari pohon pencarian biner. Nah, untuk cabangnya itu, nah, dari pohon pencarian biner, urutan aturannya itu ada aturannya. Berarti setelah matematika ini kan fisik. Nah, fisik itu aturannya kalau misalkan awalnya itu huruf, setelah huruf itu berarti dia itu diletakkan di kanan. Adapun sebelum huruf yang di akar itu berarti dia ada di sebelah kiri. Contoh matematika. Matematika itu sebagai contoh acuan dari akar pohon biner itu. Setelah matematik, fisik. Nah, fisik itu dia hurufnya itu setelah huruf M, ya kan? Berarti fisik itu diletakkan di sebelah kanan. Garisnya ke arah kanan. Gitu. Oke. Setelah fisik yaitu geografi. Nah, geografi itu G kan, awalnya G. G itu berarti hurufnya itu sebelum M, matematik, ya kan? Berarti geografi diletakkan di sebelah kiri. Jadi matematik, geografi sebelah kanan, geografi itu sebelah kiri, terus fisik kanan, geografi kiri. Nah, itu. Habis itu zoologi. Zoo. Nah, zoo berarti hurufnya itu setelah huruf M. Berarti setelah matematik yaitu fisik. Setelah fisik kita tulis lagi zoologi di bawah huruf fisik. Dia bukan di sebelah kanan tapi
dia itu letakkan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri setelah huruf fisik. Oke. Setelah zoologi, yaitu meteorologi. Nah, kan meteorologi kan itu hurufnya sama tuh, sama yang dari akarnya kan M juga kan. Nah, walaupun sama, tetap dia akan diletakkan di sebelah kanan. Berarti habis matematik, fisik, zoologi di sebelah kanan. Nah, untuk meteorologi dia di sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena huruf P kan itu berada di sebelum huruf M. Berarti meteorologi diletakkan di sebelah kiri. Dan untuk yang tadi zoologi diletakkan di sebelah kanan. Oke. Setelah itu, setelah geologi apa? Psikologi. Nah, psikologi itu hurufnya itu berada setelah huruf M kan? Nah, berarti matematik, fisik, habis fisik, zoologi. Nah, setelah zoologi kita letakkan diletakkan kalimat psikologi setelah huruf zoologi. Dia tidak ditaruh di sebelah kanan, melainkan dia ditaruh di sebelah kiri. Psikologi, oke. Nah, terakhir chemistry. Chemistry itu dia hurufnya itu berada sebelum huruf M. Berarti chemistry diletakkan di sebelah kiri matematik, habis matematik, geografi, geologi, baru chemistry. Oke. Next. Slide-nya. Nah, seperti inilah gambarannya. Matematik, fisik, meteorologi, zoologi, psikologi, geografi, chemistry, geologi. Nah, matematik kan di M. Berarti P yang fisik, nah, P-nya itu kan setelah huruf M, berarti dia diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini kan urutannya itu kalau tidak salah tadi kan apa? Tadi coba lihat di slide sebelumnya coba. Operator. Nah, matematika, terus fisik, terus geografi, habis geografi zoologi, habis zoologi meteorologi, habis meteorologi geologi, habis geologi psikologi, habis itu chemistry. Nah, next coba operator. Nah, berarti dari awalnya kan matematika sebagai akarnya kan. Nah, matematik. Nah, habis matematik fisik. Nah, fisik itu diletakkan di sebelah kanan. Habis fisik apa? Geografi diletakkan di sebelah kiri karena huruf G-nya itu berada di sebelum huruf M. Jadi diletakkan di sebelah kiri. Habis geografi apa? Habis geografi zoologi. Nah, zoologi diletakkan di sebelah kanan setelah fisik. Jadi ya matematik, fisik, zoologi. Nah, diletakkan di sebelah kanan. Habis zoologi, yaitu meteorologi. Nah, meteorologi kan hurufnya sama yang awalnya itu akarnya matematika. Berarti matematika, fisik. Nah, fisik, habis itu baru meteorologi. Meteorologi di sebelah kanan, tapi agak dicondong ke sebelah kiri. Oke. Habis meteorologi, yaitu geologi. Nah, geologi kan awalnya huruf M. Sebelum M, berarti diletakkan di sebelah kiri. Matematik, geografi, geologi. Ditaruh di sebelah kiri, habis itu baru di sebelah kanan. Nah, kenapa geologi itu diletakkan di sebelah kanan, di bawahnya geografi? Karena, kan awalnya kan sama tuh, nama geo. Bedanya istilahnya geografi sama geologi. Nah, jadi dari hurufnya itu, setelah geo apa? G, kan? Terus geonya setelahnya apa? Setelah huruf O, L. Nah, L itu berada di setelah huruf G. Berarti dia diletakkan di sebelah kanan. Gitu. Nah, berarti setelah geologinya diletakkan di sebelah kanan. Oke. Habis geologi apa? Psikologi. Nah, psikologi itu kan hurufnya itu setelah huruf M. Berarti dia diletakkan di sebelah kanan. Matematika, fisik, zoologi, baru psikologi. Nah, psikologi diletakkan di sebelah kiri. Kenapa? Karena yaitu
hurufnya itu sebelum huruf Z, makanya diletakkan di sebelah kiri. Terakhir chemistry itu sebelum M diletakkan di sebelah kiri. Seperti inilah gambarannya. Gitu. Oke. Next. Oke, di sini ada contoh lagi di mana terdapat sebuah pesan sepanjang 100 karakter yang disusun oleh huruf A, B, C, D, E, dan F dengan frekuensi karakter A memiliki frekuensi 45, karakter B memiliki frekuensi 13, karakter C memiliki frekuensi 12, karakter D memiliki frekuensi 16, karakter E memiliki frekuensi 9, dan karakter F memiliki frekuensi 5. Di sini kita disuruh untuk menentukan kode Huffman untuk setiap huruf tersebut. Tes kedengeran nggak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Baiklah, untuk penyelesaian dari soal tadi, yang tahap pertama yaitu dengan mengurutkan terlebih dahulu dari angka yang terkecil. Kemudian untuk tahap kedua yaitu dengan menjumlahkan dua angka ini menjadi FE 14, yaitu sebagai orang tua dari F5 dan E9. Pada tahap ketiga yaitu melanjutkan pada C dan B, menjumlahkan kedua angka ini menjadi 25. Setelah dijumlahkan harus tetap mengikuti urutan dari angka terkecil, maka alasannya kenapa FE bisa ada di tengah sini dan kenapa CB ada di setelah D16. Nah, kemudian pada tahap keempat, FE yang tadi ditambah dengan D, maka akan menghasilkan orang tua dari FED, dari FE14 dan D16. Kemudian maka akan CB dengan FED dijumlahkan, maka akan menjadi 55. Kemudian ini CB FED yang hasil 55 ini ditambahkan dengan A45, maka akan dihasilkan ACB FED 100. Nah, untuk mendapatkan kode Huffman-nya, semua yang ada di cabang kiri diberikan kode 0, sedangkan yang pada cabang kanan maka akan diberikan kode 1. Maka akan dihasilkan kode Huffman sebagai berikut. A sama dengan 0, B 101. Nah, ini kenapa bisa jadi 101? Dihitung dari akar yang di awal yaitu B 13 101. Nah, begitupun dengan selanjutnya C1, yang C tadi C100. Nah, berikutnya yaitu di D 111, lalu E1101. Kemudian dari F yaitu 1100. Ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kita teman-teman yang bertanya bisa langsung raise hand aja ya.
Ada bertanya gak nih? Syekh Ibnu silakan. Saya Saiful Ibnu ingin bertanya. Mungkin minta lebih tepatnya minta dijelasin ulang aja kali ya. Yang dari slide 16 itu masih agak bingung gitu. Gitu doang sih. Oke. Ya, tadi dari slide 16 ya. Nah, penyelesaiannya yang dari soal 5 dari slide ini, soal ini penyelesaiannya kan pertama tuh diurutin dulu angkanya dari yang terkecil, jadi di kiri tuh dari paling kecil angkanya yaitu kan 5, kemudian jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, Iya. nah sampai situ paham atau gimana? Itu dijumlahkan jadi. Oh Ya iya itu kan dijumlahkan. jumlahkan jadi 14. Terus itu terus ditaruh tengah gitu maksudnya. Ini ditaruh tengah karena ngikutin urutan. Kan 12, 13, terus Oh, 14. Paham kan? Nah, itu selanjutnya di angka selanjutnya C, B nih kan. Selanjutnya 12, 13. Nah, itu diurutin lagi angkanya yang CB sampai diurutin. Jadi di apa tuh kayak dijumlahin dari yang kiri gitu ya. ya Dua dijumlahin huruf dulu dari paling awal di kiri. kiri. Terus hasilnya kan jadi orang tua. Nah, itu diurutin lagi. Oh, diurut. Oke, oke. Sampai situ sudah paham? Saikul? Paham, paham. Paham, paham. Oke, makasih. Lanjutannya 17 18 maksudnya. Oke, sebentar. Oke, 17-nya ya itu kan di CB-nya kan tadi sudah apa? Tadi mana Iya. sih? Bentar. Nah, kan untuk selanjutnya itu di slide berikutnya FE14 ini ditambahkan dengan D Nah, iya. 16. Nah, kan jadinya dan lagi kan jadi 30. Nah, itu diurutin lagi 25, Oh, 30, 45. Nah, oke, oke. terus di slide selanjutnya itu tadi apa CB dengan FED ditambahin lagi jadi 55. Hmm. Nah, itu dia udah jadi orang tua dari CB sama FED. Nah, di tahap terakhir ini CB FED 55 ditambahkan dengan A45. Maka kan jadi 100. Nah, itu dari orang tua dari A sama CB FED. Nah, setelahnya ini pada cabang kiri sama kanan itu kodenya di cabang kiri selalu 0. Ini misalnya tadi A ke ACB ACB FED itu 100 kan 0.
Nah, terus CB25 ke CBFED 0. Nah, untuk seterusnya tuh Oh, 0, pokoknya 0. kalau yang garis ke kiri itu 0 gitu, kalau ke kanan 1 gitu. Iya. Nah, ntar kode Huffman-nya itu diambil dari atas sampai bawah. Sampai ke bawah di apa hurufnya ya. Nah, jadi kan kayak A dari AC, ini orang tua AC, BFD ngarah ke A itu 0. Nah, dari orang tua AC, FD sampai ngarah ke B itu angkanya berapa aja kan? 101. Terus ke C 100 kan, 1 1 yang mana sih tadi? Nah, ini di sini nih 100. Nah, itu seterusnya. Oke, paham. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Kalau gitu Ibu mau tanya. Oke. Apakah bisa jika suatu pesan atau message kan ukurannya besar ya. Kalau misalnya ada pesan yang datanya itu pengirimannya itu begitu besar, berarti kan waktu pengirimannya kan lama ya jadinya kalau ukurannya itu sangat besar. Benar nggak? Soal pengirim data.
Benar. Nah, kalau kita juga menyimpan data ya atau file yang ukurannya besar, pasti memakan ruang penyimpanan yang besar. Benar nggak? Pertanyaan Ibu adalah, bisa nggak kita menggunakan kode Huffman ini dengan data-data tersebut yang besar-besar tadi ya? Kemudian di kode Huffman itu ada kode ASCII ya. Nah, coba dijelaskan bagaimana kode ASCII ini di dalam keseharian kita penggunaannya ya, penggunaan karakternya bagaimana. Kemudian bagaimana cara pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung atau untuk mendapatkan kode Huffman. Jadi bagaimana cara pertama ya yang mula-mula yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kode Huffman. Nah, ini yang akan banyak masuk nanti di UAS. Sayang kali kalau kalian nggak mau bertanya di sini ya. Pada diam semuanya. Padahal ini nambah nilai. Dah, cuma itu yang bisa Ibu tanyakan, tiga pertanyaan saja. Silakan didiskusikan dan dijawab. Baik, Bu.
Ya nih Afifa bisa langsung bertanya aja. Tadi kan di slide ke-9 ya, ada aras maksimum itu 3. Itu aras maksimumnya itu maksudnya dari yang mana ya? 3-nya itu dari yang mana gitu? Ya, Bu. Mungkin jawabannya lagi didiskusikan. Oke, Julian akan mem- membahas pertanyaan dari ini Afifah. Silakan Julian. Terima kasih moderator. Oke, dari pertanyaannya ini adalah pada slide ke-9 aras mak adalah 3. Apa maksudnya aras mak itu? Aras mak itu adalah ketinggian dari pohon biner, tapi nggak dihitung dari objeknya. Jadi di sini kita bisa lihat di slide ke-9 aras mak itu ada 3, yaitu dibacanya dari C, D, dan E. Tapi itu cuman salah satunya doang. Salah satu arasnya itu bisa dilihat lagi C, D, F atau enggak C, D, G. Begitulah penjelasannya. Bagaimana nih Afifah, apakah sudah jelas? Udah. Terima kasih. Oke.
Julian akan menjawab lagi pertanyaan dari Bu Winda. Silakan Julian. Terima kasih moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Winda. Apakah bisa kode Huffman menyelesaikan data-data tersebut? Bagaimana penerapan kode ASCII atau ASCII? Dan bagaimana yang pertama harus dilakukan untuk mendapat kode Huffman? Dan juga penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kode ASCII itu bersifat universal. Penggunaannya itu setiap hari itu setiap komputer pasti menggunakan sistem ASCII ini. Lalu apakah maaf tadi ada gangguan. Ada sebentar. Oke, baik, saya akan ambil alih dari Julian ya untuk menjawab tadi yang pertanyaan tentang kegunaan kode ASCII itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kode ASCII itu bagi yang belum tahu, kode ASCII itu merupakan sistem American Standard Code for Information Interchange. Fungsi ini sendiri digunakan untuk mewakili setiap huruf dan angka yang ada di keyboard. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk membantu programmer atau seseorang yang menggunakan perangkat komputer dalam coding begitu untuk menyelesaikan pekerjaannya di bidang digital, dan komputer pun mampu menerjemahkan kode-kode dalam sistem ASCII ini. Kurang lebih begitu untuk menjawab pertanyaan Bu Winda. Andre, silakan kalau mau bertanya. Saya mau nanya,
Coba ada ke slide 11. Itu udah belum? Nggak kelihatan di HP ini. Itu yang 50 sampai 70, kenapa kok nggak diambil sebagai objek 50? Kenapa nggak 2, kenapa nggak 32, 18 atau 40 gitu? Bisa diulang pertanyaannya? Bentar. Itu yang 50 sampai 70, kenapa kok nggak diambil sebagai objek? Yang 50 kenapa nggak 32, 18 atau 40 gitu? Biasanya yang data pertama dijadiin pusatnya gitu. 50 yang pertama. Gimana? Karena 50 kan datanya paling pertama, jadi dia jadiin 4-nya. Paling pertama, paling atas. Ya terus? Terus? Udah gitu doang penjelasannya. Iya gitu doang, karena dia yang pertama aja dari paling atas. Oh iya. Udah, makasih. Oke. Ya Bu, belum Bu. Lagi didiskusikan masih.
Ya, Ahmad Najib akan menjawab pertanyaan dari Bu Winda. Silakan Ahmad Najib. Terima kasih moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Winda yang soalnya itu bagaimana cara pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kode Huffman. Nah, untuk mendapatkan kode Huffman itu ada langkah-langkahnya, kayak misalkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengerjakan pengkodean Huffman. Yang pertama itu kayak itu tentukan jumlah semua karakter yang ada dalam suatu pesan yang akan dikodekan. Terus yang kedua, tentukan kerapatannya, yaitu berapa kali huruf tersebut muncul di dalam kalimat atau string yang akan dikodekan. Dan yang ketiga, tentukan probabilitas atau peluang setiap karakter. Maksudnya itu banyaknya kerapatan dibagi jumlah seluruh karakternya. Terus yang keempat, tentukan kode Huffman untuk setiap karakternya dengan cara membuat pohon biner. Dan yang kelima, karakter yang kerapatannya lebih besar harus diusahakan dengan kode yang lebih pendek. Dan yang terakhir, harus dibuat tabel untuk meringkas sekaligus melihat hasilnya. Seperti contoh, kita ambil pesannya itu kode Huffman-nya matematika. Matematika. Tunggu. Mana ya? Nah, oh iya ininya, guys, terusnya. Nah, matematika. Nah, di sini hurufnya itu kan ada M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Nah, dari situ kita mulai menghitung ada berapa huruf yang dari matematika ini. Dimulai dari M. Nah, M itu ada berapa? 1, 2. Berarti M ada 2. A ada 1, 2, 3. Terus T-nya ada berapa? 1, 2. Terus E itu ada berapa E? E itu ada 1 doang, 1. Terus I ada 1. Matematika. Oh, M-nya 2, A-nya 3. Iya, T-nya 2. E-nya 2. E-nya 1, I-nya 1. Matematika. Oh ya, K-nya, K sama K. K itu 1. Nah, untuk bisa mengetahui cara penyelesaiannya, kita mulai dari huruf yang paling terkecil dulu, dari awal, yaitu E, I, sama K. E kan 1, I 1, K 1. Berarti kalau misalnya kita selesaikan, berarti ini E, yaitu 1, I-nya 1, terus K-nya 1, terus M sama T-nya itu 2, M-nya 2, T-nya 2, sama A-nya 3. Tapi ini masih pembahasannya itu masih belum dalam bentuk pohon biner. Kita masih kayak dibilang masih mencoba untuk bisa mencari dari pohon biner ini dengan kita mengotak-atik dari matematika ini. Nah, dimulai dari E. Tunggu sebentar.
Oke, baik lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kode Huffman, kita cari dulu nih. Ini E1 sama I1-nya itu kita gabung dulu. Jadinya ini E1 tambah I1 sama dengan I2. Nah, dari situ nanti kita gabungin lagi, jadinya K1, terus M2, terus I2, terus T2 sama apa tadi? A3. Nah, habis itu kita gabungin lagi yang ini. K1 sama M2. Jadinya ini KM3. Nah, habis itu kita ini lagi. Jadinya EI2 terus T2 terus KM3 sama A3. Ini digabung lagi, jadinya EIT4. Nah, terus jadinya ini KM3, A3 sama EIT4. Nah, habis itu kita gabungin lagi yang ini, jadinya KM A3 terus 3 sama 3 6. Oke, terus ini suaranya di mute. Aduh, maaf Bu, tadi
lupa di aktifkan mikrofonnya, jadinya pas dijelasin juga mic-nya kagak diaktifkan.
Belum Bu, ini lagi pengen dijelasin lagi. Ahmad Najib. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Nah, yang tadi nih, yang dari huruf matematika. Nah, ini kan pesannya dari kode Huffman matematika. Dari hurufnya ini kan M itu ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, E-nya itu 1, I-nya 1, K-nya 1. Nah, untuk membaginya maka kita buat E-nya itu 1, I-nya 1, K1. Kita mulai dari angka yang terkecil. E1, I1, K1, terus M2, T2, A3. Nah, dari sini baru kita mulai eliminasi, kita mulai menjumlahkan semua kode-kode yang dari kode Huffman ini. Dari S1, I1. Kita jumlah, kita gabung jadi EI2. Nah, karena dia 2, makanya dia akan diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Jadinya K1, M2, T2, EI2, A3. Nah, berarti yang E2-nya itu diletakkan setelah T2. Nah, habis itu baru kita jumlah lagi K1 sama M2. Dijumlah jadi KM3. Nah, KM3, T2, EI2, A3. Jadinya KM3 itu diletakkan setelah AI3. Nah, habis itu T2, EI2, A3, KM3. Nah, KM3 kan udah dijumlah, diletakkan di setelahnya. Baru yang awalnya ini kita jumlahin lagi. T2 sama EI2. Dijumlah 2 tambah 2 jadinya 4. TEI 4, A3, KM3. Oke. Terus yang ini kita letakkan di depan jadinya A3, KM3, TEI 4. Nah, terus A3-nya sama KM3-nya kita jumlahin. Jadinya 3 tambah 3, 6. Jadinya AKM 6. Terus TEI 4. Jadinya TEI 4, AKM 6. Nih salah nih, harusnya TEI 4 dulu baru AKM 6. Digabung jadinya TEI AKM 10. Nah, jadi kita dapat kode Huffman itu dari sini. Terus baru deh kita buat jadi mencari kode Huffman-nya.
melalui pohon biner. Nah, seperti ini. TEI AKM 10. Nah, kita ambil yang ininya itu dari Itu ke mute lagi bro, ke mute. Ya. Oh, commit lagi ya? Oke. Udah. Oke. Nah, ini kan sudah dapat nih kode hafalnya nih, TEI AKM 10. Nah, habis itu kita barulah kita buat cari kode hafal dari kode ini, TEI AKM 10. Seperti kayak gini. Nah, TEI AKM 10. Nah, dari sini baru kita cari yang sesuai urutannya berarti apa? Yang setelah TEI AKM 10. TEI 4 kan? Nah, TEI 4 itu diletakkan di sebelah kiri. Nah, terus intinya yang angka yang terkecil yang dari 10 diletakkan di kiri, sementara angka yang besar diletakkan di sebelah kanan. Iya. AKM 6, TI 4, TI 4. Oke. Langsung aja, nggak usah diberapa lagi. Nah, TI AKM 10. Ini 6, ini 4. 6-nya di kanan, terus 4-nya di kiri. Terus yang TI 4-nya itu, yang T di sebelah kiri, yang EI2 di sebelah kanan. Yang AKM 6, yang kan tadi kan dari gabungan antara mana nih? A3 sama KM3. Berarti dia itu yang ini diletakkan di sebelah kiri, yang KM diletakkan di sebelah kanan. Sementara yang ini juga sama. Yang kecil di sebelah kiri, yang gede di sebelah kanan. Huruf abjadnya yang kecil di kiri, terus yang gede di sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Barulah dari semua itu kita bakal cari berapa angka biner yang kita dapatkan. Misalkan, bukan misalkan. Nah, huruf M. Nah, huruf M. M itu ya di angka sini kan, berarti kita hitungnya dari 1, 2, 3. Berarti dia nah, berarti itu dia 1, 1, 1. Sementara huruf K itu dia 1, 1, 0. Berarti 1, 1, 0. Terus huruf I. Nah, I berarti itu 0, 1, 1. 0, 1, 1. Nah, untuk A-nya itu 1, 0. Berarti 1, 0. Nah, ini A-nya 1, ini 0. Terus E. E-nya itu 0, 1, 0. Berarti 0, 1, 0. Satu lagi T. Nah, T-nya itu 0, 0. Berarti 0, 0. Berarti jumlah binernya itu dari kode hafalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 biner.
Nah, Sudah. berarti kalau misalnya kita susun dari matematikanya ini, matematika, berarti M-nya itu ada berapa? 3, berarti 1, 1, 1. A-nya 1, 0, berarti ini 1, 0. T-nya 2, berarti 0, 0. E-nya 3, 0, 1, 0. M-nya 3, 1, 1. Aduh, darah dah. A-nya 2, 1, 0. T-nya 0, 0. I-nya itu 0, 1, 1. Terus K-nya itu 1, 1, 0. Nah, terakhir A-nya itu 1, 0. Berarti kalau kita hitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 pesan kode Huffman. Nah, berarti dari matematika ini kita dapat bahwasannya kode yang dari matematika, dari kode biner kalimat matematika itu ada 25 kode Huffman. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Ahmad Najib. Masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Bu Widi.
Ahmad Ajib akan menjawab lagi pertanyaan dari Bu Winda yang pertama. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Untuk jawaban yang terakhir, apakah bisa kode Huffman menyelesaikan data-data? Tentunya pasti. Kode Huffman itu bisa menyelesaikan data-data. Walaupun dari sisi kodenya itu dibilang agak rumit, tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh, terus kita bisa terperinci juga, bisa menyelesaikan masalah itu, pastinya itu bakal bisa menyelesaikannya itu dengan menggunakan kode Huffman. Dan kita berantusias untuk belajarnya, bisa memperdalami materi yang kita pelajari mengenai kode Huffman, insya Allah pasti bisa untuk menyelesaikan data-data dengan menggunakan kode Huffman. Begitu. Oke, baik. Sekarang kami akan membuka sesi tanggapan. Mungkin ada yang mau menanggapi, bisa langsung aja ya, raise hand. Silakan Muhammad Al-Farel. Ya, saya Farel dari kelompok 1. Jadi sebenarnya saya ingin menambahkan aja sih sebenarnya tadi jawaban dari siapa tadi? Dari kelompok ini lah pokoknya. Tentang yang pertanyaan Bu Indah yang ASCII. Jadi sebenarnya ASCII itu kan apa namanya kode karakter ya. Jadi kode karakter yang dibuat dari zaman dulu banget itu. Dari tahun 1960-an. Nah, kenapa dibikin ASCII itu? Karena untuk apa namanya karakter internasional dalam pemrograman komputer. Jadi ada standarnya gitu. Dan penggunaannya itu hanya bisa digunakan oleh karakter-karakter yang ada di keyboard kita sekarang aja. Kalau misalkan kita memakai kode ASCII ini untuk seperti bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang tulisannya itu nggak ada di keyboard kita sekarang, nah itu dia bakalan berubah. Di sini saya bisa kasih contoh sebentar. Tunggu. Saya bisa kasih contoh. Misalkan seperti ini ya. Ini saya punya sebentar. Saya punya dokumen yang isinya itu tulisan Cina, tulisan Mandarin. Nah, ketika saya save dan saya buka, maka dia hasilnya akan tulisan Cina seperti ini. Karena kode karakternya di sini UTF-8. Tetapi kalau misalkan kita ubah dia jadi ASCII, di mana itu adalah kode internasional zaman dulu, nah ini nggak bakalan bentuk seperti ini, nggak bakalan berbentuk seperti bahasa Mandarin yang sekarang kita tahu. Bentuknya seperti ini, kode-kode yang ada di komputer kita aja. Di situ ada huruf A, terus ada bulat, S, ada R, pokoknya simbol-simbol yang ada di kode ASCII gitu loh. Kalau kita lihat ASCII di sini kan tabelnya. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbolnya. Tuh. Inilah kode-kode yang kalau kita pakai bahasa Mandarin dia nggak bisa. Mau kita coba pakai bahasa apa lagi, misalkan Jepang ya. Misalkan Jepang. Nah, Jepang. IC, HIC. Nah, ini Jepang ya. Misalkan kayak gini.
Kalau dokumen ini kita save pakai standarnya dokumen yang sekarang, yaitu UTF-8. UTF sekarang udah sampai 8 ya, Unicode apa itu kepanjangannya, aku lupa. Pokoknya udah sampai yang ke-8, generasi ke-8. Nah, ini dia bakalan seperti ini hasilnya. Nah, tapi kalau kita save tadi dengan menggunakan target ASCII, maka hasilnya akan beda. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin penjelasan singkat yang bisa saya berikan untuk pemahaman ASCII. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Alfarel. Oh ya, nama lengkap saya Muhammad Alfari Yudhistira. Terus ininya saya tulis di sini aja ya, ini. Gitu. Udah. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi, bisa langsung aja ya. Baik. Jadi kesimpulan atau presentasi kami kali ini adalah Code Huffman adalah suatu algoritma yang berguna untuk mengompres data. Satu caranya adalah dengan membuat pohon biner. Biner berguna untuk memudahkan mencari data pada sekumpulan data atau rekaman karena datanya sudah dalam keadaan terurut. Sehingga penerapannya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok terakhir ya, kelompok yang mungkin pertemuan kita tatap mainnya atau tatap muka seperti ini di komputer ya. Itu adalah hari ini hari terakhir. Jadi minggu depan kita sudah tidak ada tatap muka kembali, hanya saja review-review yang akan Ibu sampaikan di modul nanti. Nah, sebelumnya Ibu mau mengomentari kelompok terakhir. Jadi yang Ibu lihat di kelompok terakhir ini, kebanyakan kelompoknya banyak diam ya. Jadi yang apa namanya ya, yang aktif ya, yang turut aktif itu si Ahmad Najib Ibu lihat. Nah, dia adalah apa namanya berkontribusi ketika pertanyaan-pertanyaan, kemudian tanggapan. Nah, kalau Ibu lihat yang lainnya itu masih kurang. Kemudian Leon kan sebagai moderator. Nanti walaupun kita nggak ketemu lagi di materi ini, mana tahu di mata kuliah yang lain dosennya juga menggunakan sistem presentasi seperti ini. Leon kalau ditunjuk sebagai moderator, usahakan Leon aktif. Jadi kalau misalnya si Ahmad Najib sudah memberikan tadi jawaban, ucapkan kepada dia terima kasih Najib telah memberikan bagi teman-teman yang ini. Pokoknya Leon harus belajarlah, artinya belajar lagi ya menjadi moderator bagaimana di presentasi ya, Leon. Ya, Bu. Kemudian untuk teman-temannya yang lain, ya teman-temannya yang lain aktif, jangan satu aja yang kelihatan, yang apa namanya, yang kelihatan lah menguasai gitu ya. Walaupun si Najib ini gue lihat tadi juga mencari dia ya, mencari apa jawabannya bagaimana. Nah itu usaha dia itu apa ya, itulah yang dinamakan kita belajar ya.
mau mencari gitu. Nah, kalau Ibu lihat di kelompok ini, teman-teman yang lain ini masih diem-diem aja gitu. Artinya aku mau menambahkan, boleh ditambahkan dari Najib tadi kayak si Alfarel. Padahal kan Alfarel itu kan bukan kelompok kalian ya, tapi dia mau menambahkan jawaban dari kelompok kalian. Nah, itu poinnya besar sekali kalau kalian mau menambahkan yang intinya dibawakan Najib tadi. Nah, ini kan di kelompok ini kan ada berapa orang yang nggak hadir tadi kelompok ini? Cuma satu doang Ibu sekarang. Satu ya. Nah, Ibu mau nama yang satu orang itu dimasukkan juga di laporan tidak hadir, ya. Kemudian nama tanggapan si Alfarel tadi dimasukkan, kemudian NIM-nya dimasukkan dan berserta tanggapannya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Pertanyaan Ibu buat aja nama Ibu dah, tapi pertanyaan Ibu nggak usah. Karena yang Ibu mau nilai itu yang aktif-aktif. Karena kan dari awal Ibu udah bilang UAS ya, UASnya ini diambil dari 60% dari kalian presentasi ya. Jadi artinya nanti sisanya 40% lagi itu ada kisi-kisi atau soal UAS yang akan disampaikan. Nah, salah satunya adalah kode Huffman ini masuk ya ke dalam UAS kalian. Jadi Ibu bilang tadi kan tolong diperhatikan, ditanyakan kalau tidak mengerti ya. Nah, mungkin yang bisa Ibu sampaikan itu. Kemudian Ibu mau mengucapkan karena kita ini adalah apa ya namanya ya, terakhir ya istilahnya ya, tatap muka terakhir. Karena minggu depan kita sudah kayak biasa aja ya, cuman ngerjain tugas saja, review ulang. Jadi Ibu menyampaikan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika selama Ibu mengajarkan kepada kalian ada kata-kata yang mungkin menyinggung hati kalian ya. Ibu mohon dimaafkan karena setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan ya. Nah, kemudian untuk ada satu kelompok berapa kalau Ibu lupa itu kalau nggak salah ada kelompok satu kelompok yang kemarin kalau nggak salah itu kelompoknya tertawa dalam presentasi. Nah, itu juga kalau memang mau nilainya baik, kan udah Ibu bilang, sediakan waktu kalian untuk bertanya, menanggapi, dan lain-lain ya. Nah, nama-nama yang sudah ada di sini, setiap presentasi sudah ada sama Ibu, yang aktif siapa-siapa saja. Nah, jadi untuk itu, seluruh dari kalian, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir ini, nanti Ibu mau ketua kelasnya siapa di kelompok ini? Satu orang saja ya, entah siapa, kalian pilih satu orang, nanti kumpulkan ya, mulai dari PPT, kemudian laporannya, kemudian di laporan itu ada linknya ya pastinya, kumpulkan dalam bentuk zip ya. Nah, jadi nanti buat dia peraturan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi Ibu gampang melihatnya, mencek ulang. Ya. Jadi siapa di sini bisa bertanggung jawab untuk memberikan itu di akhir minggu depan. Minggu depan pertemuan kita, tolong di-emailkan ke Ibu ya. Atau di WA juga nggak apa-apa. Pokoknya antara di email atau di WA dua-duanya lah ya. Silakan diberikan. Siapa yang bisa bertanggung jawab, Ibu mau tahu dulu. Jadi Ibu nanti bisa menanyakan kembali kepada ketua kelasnya. Siapa yang di sini ketua kelasnya kalian tunjuk? Halo? Ibu maaf, itu Roy ketua kelas kan, tapi dia wifi-nya lagi mati. Oh, siapa itu? Siapa tadi wifi-nya mati? Si Roy Sihan, Bu. Oke. Roy Sihan. Gini aja. Nanti tolong disampaikan kepada dia ya apa yang Ibu katakan barusan ya. Dalam bentuk zip ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu lengkap semuanya. Kemudian pastikan siapa yang kayak tanggapan Alfarel tadi ditulis, siapa yang menanggapi, yang mengkritik pun disampaikan siapa-siapa aja. Jadi nanti kelihatan semuanya di situ. Bisa ya? Ibu tunggu laporan semuanya ada nanti di pertemuan kita terakhir sebelum UAS, satu pertemuan lagi.
Oke? Baik, Bu. Oke. Kalau gitu, selamat apa namanya? Karena masih liburan, selamat berliburan atau selamat kuliah kembali. Kita juga tinggal satu pertemuan lagi dan itu pun tidak tetap maya. Jadi Ibu harapkan benar-benarlah menjawab di UAS nanti. Dan nanti ya, kisi-kisi UAS pastinya mulai dari setelah UTS materinya. Jadi setelah UTS sampai nanti ke akhir yang hari ini kode Huffman ya. Nah, jadi bisa kalian lihat nanti di UAS dan tetap soalnya itu open book. Jadi kalian bisa melihat jawabannya seperti biasa ya. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Bu, izin bertanya Bu. Iya silakan. Ini Bu, kalau misalkan ada orang Bu yang misalkan dia itu kehadirannya itu kurang, gimana Bu? Apakah dia masih bisa ikut UAS atau gimana? Biasanya kalau kehadirannya kurang, berarti dia tidak bisa mengikuti UAS. Jadi kalau misal di UAS kan sudah ditentukan ya, yang menentukan pihak kampus. Kalau nanti kehadirannya itu di bawah berapa persen gitu ya, coba dicek. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Ya. Berarti kalau dia mau mengikuti ujian, bisa jadi ujian susulan atau bisa masing-masing menghubungin dosennya. Mana tahu ketika kalian hadir tapi di di absensi tidak dibuat tidak hadir, kalian bisa menghubungi dosennya dengan memberikan buktinya. Saya ketika hari ini hadir tanggal sekian. Itu ya, jadi nanti dosennya bisa mengecek dan mengubah kembali. Oke, Ahmad Najib. Ya. Baik Bu, dimengerti Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhirin ya. Oke? Ya, baik Bu. Mohon maaf ya sebelumnya ya kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian ya. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi di semester berikutnya. Itu pun kalau kita berjumpa, atau nanti kita berjumpa di kalkulus 2, atau nanti di aljabar linier ya. Jadi sampai jumpa kalau misalnya dosennya masih Ibu. Tapi kalau misalnya ganti